Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran SKI dengan judul Perjuangan Tokoh-tokoh Penyebar Islam di Indonesia. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih jelasnya, simaklah video ini dengan baik. Sunan Grisik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah keturunan ulama Persia yang datang dari Samarkand, sekarang termasuk wilayah Uzbekistan di Asia Tengah. Beliau termasuk penyebar agama Islam angkatan pertama di Pulau Jawa. Sunan Grisik memulai dakwah dari desa Leran, Grisik. Ia bergumul dengan rakyat kecil sebagai petani. Keahliannya dalam bercocok tanam membuat rakyat sekitar tertarik untuk berburu tani. Ia dipercaya sebagai ahli tata negara yang dikagumi kalangan bangsawan. Sunan Grisik dikenal sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren. Ia menikahi putri Campa dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtada alias Raden Santri. Daerah pertama yang dituju adalah Desa Sembalo, sekarang daerah Leran, Kecamatan Manyar, 9 km dari utara kota Grisik. Daerah yang masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Namanya terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Ia menjadi pelopor penyebaran Islam di Jawa dengan pusat kegiatannya di Grisik, dekat Surabaya. Selama berdakwah kepada masyarakat, ia melakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Ia mengadakan pendekatan personal pada masyarakat Jawa. Maulana Malik Ibrahim wafat tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 9 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah salah seorang kemenakan dari Raja Majapahit Kertawijaya. Ia adalah anak dari Raja Campa, Ibrahim As-Samarkandi, yang diutus ke Majapahit oleh Raja Majapahit. Ia diperkenalkan tinggal dan menetap di Ampeldenta, Surabaya. Pada tahun 1450, Raden Rahmat menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri Bupati Tuban yang sudah memeluk agama Islam. Selanjutnya, Raden Rahmat menetap di daerah Ampeldenta, pemberian dari Raja Majapahit. Di sana, Raden Rahmat mendirikan masjid dan membuka pondok pesantren, sehingga ia dikenal dengan Sunan Ampel. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah Moh Limo. Moh artinya ora gelem, tidak mau, dan limo artinya perkara lima. Jadi maksud Moh Limo ialah tidak mau melakukan 5 perkara yang terlarang, yaitu: pertama, moh main, tidak mau judi. Kedua, moh ngombe, tidak mau minum minuman yang memabukkan. Ketiga, moh madat, tidak mau minum atau menghisap candu. Keempat, moh maling, tidak mau mencuri. Kelima, moh madun, tidak mau berzina.
Pada tahun 900 Hijriah atau 1494 Masehi, Sunan Ampel wafat. Jenazahnya dimakamkan di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishaq. Ia diyakini sebagai tokoh faqih dan menguasai ilmu falak atau perbintangan. Ketika Sunan Ampel wafat, Sunan Giri menggantikannya sebagai mufti tanah Jawa. Pesantren Giri hingga di masa Mataram menjadi Giri Kedaton yang selalu diminta untuk merestui raja-raja di sebagian wilayah Nusantara. Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Orang pun menyebutnya Sultan Abdul Faqih. Ia juga pencipta karya seni yang luar biasa seperti gending pucung yang bernuansa Jawa namun dengan makna Islami. Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang bernama asli Raden Makhdum Ibrahim. Beliau adalah putra keempat dari Sunan Ampel yang lahir pada tahun 1465 Masehi. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja Adipati Tuban. Saudara kandung Sunan Bonang berjumlah 4 orang, yaitu 3 orang kakak perempuan dan seorang adik laki-laki. Sunan Bonang adalah seorang yang tawadu dan sangat disiplin, terutama dalam menempuh pelajaran. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan seni, budaya, dan tradisi masyarakat. Salah satunya adalah sebuah alat musik pukul yang bernama bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang menonjol di bagian tengahnya. Setiap Raden Makhdum Ibrahim membunyikan bonang, banyak penduduk yang datang ingin mendengarkannya. Begitulah siasat dakwah Raden Makhdum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, ia kemudian mengajarkan agama Islam kepada mereka. Lama-kelamaan masyarakat menyebutnya sebagai Sunan Bonang. Selain menggunakan seni musik, Sunan Bonang juga berdakwah melalui karya sastra, yaitu dengan menggubah suluk. Suluk adalah karya sastra berupa tembang atau syair yang berisi ajaran tasawuf. Karyanya yang terkenal adalah Linglung dan Bonang. Manuskrip suluk Bonang yang asli sampai sekarang masih disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Dalam berdakwah, Sunan Bonang sangat gemar mengunjungi daerah-daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura maupun Pulau Bawean. Di pulau inilah pada tahun 1525 Masehi ia meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Tuban sebelah barat Masjid Agung. Sunan Kalijaga, Raden Mas Sahid. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Wilatikta dari Tuban. Beliau dilahirkan tahun 1450 Masehi dengan nama kecil Raden Sahid. Seni kreasi Sunan Kalijaga yang terkenal adalah wayang kulit. Pementasan wayang kulit perdana dilakukan pada waktu peresmian Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga sebagai dalang. Cerita wayang yang merupakan kreasi Sunan Kalijaga antara lain Bima Suci atau Diwaruci, Serat Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu.
atau Petruk menjadi raja. Selain membuat wayang kreasi seni, Sunan Kalijaga dalam berdakwah adalah mengarang tembang-tembang seperti Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Selain itu, beliau juga menggagas baju takwa, perayaan sekaten, dan gerebek maulud yang masih lestari hingga sekarang. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Ia merupakan anak kandung dari Sunan Ampel. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Derajat mengambil cara ayahnya, yaitu langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara berkesenian yang dilakukan Sunan Bonang. Selain mengajarkan seni ukir, beliau juga yang pertama menciptakan gending pangkur. Hingga sekarang gending tersebut masih disukai rakyat Jawa. Sunan Derajat mengubah suluk yang masih terkenal hingga sekarang, di antaranya suluk Petuah. Hal yang paling menonjol dalam dakwah Sunan Derajat ialah perhatian yang serius pada masalah-masalah sosial. Dakwahnya selalu berorientasi pada kegotong royongan. Ia selalu menekankan bahwa memberi pertolongan kepada masyarakat umum serta menyantuni anak yatim dan fakir miskin merupakan suatu amalan yang diperintahkan agama Islam. Sunan Derajat meninggal dunia pada tahun 1552 Masehi dan beliau wafat dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi di Mesir. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun, ia juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Sunan Kudus Ja'far Shadiq merupakan salah seorang panglima tentara kerajaan Islam Demak. Kemudian ia mengembara ke Tanah Suci Mekah untuk memperdalam agama Islam. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Ia mempunyai keahlian khusus dalam ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Oleh karena itu, di antara wali songo ia mendapat julukan Waliul Ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus melaksanakan dakwahnya dengan pendekatan kultural. Beliau menciptakan berbagai cerita agama termasuk gendeng yang terkenal yaitu Masku, Mambang, dan Mijil. Peninggalan yang termasyhur adalah Masjid Menara Kudus. Menaranya berbentuk candi yang disebut Masjid Menara. Pada tahun 1550 Masehi, Sunan Kudus wafat dan dimakamkan di daerah Kudus, Jawa Tengah.
Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Soroh, yang tak lain adalah adik kandung Sunan Giri. Gaya berdakwah Sunan Muria seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, tetapi ia lebih menyukai tinggal di daerah terpencil, jauh dari kota. Pusat kegiatannya di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Ia banyak bergaul dengan rakyat jelata. Sambil bercocok tanam, berladang, dan berdagang, ia mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Muria berdakwah menggunakan media kesenian rakyat berupa gamelan. Ia menciptakan gendeng, sinom, dan kinanti. Cara yang ditempuhnya dalam menyiarkan agama Islam adalah dengan mengadakan kursus-kursus bagi kaum pedagang, para nelayan, dan rakyat biasa. Sunan Muria sering berperan di Kesultanan Demak sebagai penengah dalam konflik istana. Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah yang rumit. Solusi pemecahannya selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Beliau wafat pada tahun 1560 Masehi dan dimakamkan di atas Gunung Muria.